Minasan konnichiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga sehat-sehat semuanya. Di hari ini kita akan lanjut ke materi tentang koso ado. Kalau minggu lalu semoga masih ingat penggunaan koso ado, kochira, sochira, achira, dochira, atau kore, sore, are, dore, atau bentukan yang lainnya konohito atau sonohito, anohito, atau koitsu, aitsu, soitsu. Nah, di hari ini kita akan mengenal bentuk koso ado yang lain khusus untuk menunjukkan lokasi atau tempat. Nah, untuk beberapa video yang sudah saya upload di Eldiru itu buat penambah biar kalian terbiasa melihat bagaimana bentuk percakapan yang mungkin muncul atau bagaimana orang Jepang menyampaikan mengucapkan kata-kata ini, dan kalian mungkin butuh video yang lebih. Nah, di situ ada link yang beberapa video yang tersedia di Erin Gachosen. Nanti kalian bisa mencari sendiri video apa yang kalian inginkan. Di situ ada penjelas, ada dalam bahasa Inggris, juga ada beberapa PDF atau mungkin cuma audio. Nah, kalian bisa mencari di situ. Kalian juga bisa banyak kalau sekarang di YouTube beberapa video yang menjelaskan tentang koko, soko, asoko, dan doko. Nah, perbedaannya kalau minggu lalu kore itu berarti sesuatu benda yang dekat dengan pembicara. Nah, untuk tempat yang dekat dengan pembicara maka menggunakan koko. Koko wa kyositsu desu. Di sini adalah kelas. Nah, kalau untuk penggunaan kata soko berarti sesuatu yang mungkin tempat yang dekat dengan lawan bicara. Jadi misal kayak macam soko wa toire desu. Jadi di situ toilet. Nah, kalau untuk asoko berarti tempat itu jauh, baik dari pembicara maupun dari lawan bicara. Berarti membicarakan sesuatu yang jauh dari keduanya. Misal asoko wa jimusho desu. Di sana kantor. Doko, nah doko ini untuk kata tanya sama kayak kemarin ya. Ada dore, ada dochira. Nah, kita juga bisa menggunakan kata kochira untuk lebih sopan dari kata koko. Begitupun dengan kata sochira, kata yang lebih sopan dari soko, atau achira lebih sopannya dari asoko, atau dochira, doko. Nah, achira itu bentuk yang umum yang bisa dipakai untuk kata tunjuk benda, kata tunjuk tempat juga. Jadi kalian bisa memakai itu bahkan lebih bagus sebenarnya untuk digunakan itu. Tapi terkadang juga kata koko, soko, asoko, atau kore, sore, are itu juga umum digunakan. Yang pasti kalian bisa membedakan kapan dia koko dipakai, kapan soko dipakai, dan kapan asoko dipakai. Jadi itu menunjukkan lokasi, apakah tempat itu dekat, maka dia menggunakan koko dengan pembicara. Kalau dekat dengan lawan bicara, maka menggunakan kata asoko. Misal kalau saya bertanya, toire wa doko desu ka? Nah, karena dekat dengan kamu sebagai lawan bicara saya, bisa karena dekat dengan kamu, tetap kamu menggunakan koko wa toire desu karena dekat dengan kamu, karena kamu yang ngomong. Tapi kalau saya yang ngomong,
dan posisinya itu dekat dengan kamu, maka untuk kata toire saya menggunakan kata soko. Soko wa toire desu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, polanya itu kalian bisa lihat di sini. Jadi ini pola yang umum, bisa juga sebenarnya dibalik. Tapi ini cuma yang umum. Jadi ada kata benda. Jadi subjek di sini bisa diganti apa saja ya. Jadi bisa kata benda. Kata bendanya ini maunya tempat. Jadi misal kayak toilet, toire, atau kelas, kyositsu, atau rumah sakit, byoing, atau apapun itu. Nah, begitupun dengan kata tanyanya bisa diganti. Misal kayak macam sama ya. Ini juga kata benda. Misal daigaku, kampus. Daigaku wa doko desu ka? Kayak gitu. Atau misal kayak macam mosuku wa masjid, mosuku wa doko desu ka? Atau kyositsu wa doko desu ka? Nah, kurang lebih seperti itu. Kyositsu panjang kan. Oke. Ya. Nah, untuk kata keterangan terkadang karena kita ingin menjawab sesuatu yang lebih spesifik, misalnya lokasi benda, misal ditanya, jadi kita bisa menjawab dua opsi yang dikasihkan kepada kita. Misal kalau ditanya kurasu wa doko desu ka atau kyositsu wa doko desu ka, kelas ada di mana, kita bisa bilang ada di sana. Kalau kita menggunakan kata tunjuk berarti kita tinggal mengganti asoko desu, ada di sana. Kalau kita mau mengganti yang lebih spesifik, misal ada di depan toilet, jadi toire no mae desu. Nah, bagaimana menggunakan menyusun kalimat dengan cara seperti itu untuk menjawab yang kedua. Jadi misal depan toilet. Nah, sebelumnya kita masuk dulu polanya seperti ini ya. Jadi bendanya, kata benda di sini, terus nanti kita pakai partikel no untuk menyambung antara dua hal. Nanti baru kata keterangannya di belakang. Jadi misal kita mau bilang depan, maka depan itu mae. Nanti kita nani no mae. No mae. Atau di belakang no usiro. Ue no ue, atas. Shita bawah. Naka dalam. Atau yoko atau nari. Nah, tonari sama yoko ini kurang lebih hampir sama, cuma biasanya kalau untuk tonari itu pas betul-betul di samping, sedangkan yoko itu ya mungkin tidak terlalu pas tapi berada di sebelahnya. Nah, migi kanan, hidari kiri, begitupun aida. Yang sedikit berbeda itu untuk menggunakan aida. Jadi karena kata aida ini antara, berarti ada di dua benda. Nanti kita, nah kalau di benda berarti kata bendanya itu ada dua. Ada benda satu. Nanti untuk menyambung antara benda satu itu kita pakai partikel to. Jadi benda dua. Jadi misal antara buku dan kamus. Jadi buku itu hong, kamus itu jisho. Jadi hong to, saya tulis di bawah ya.
honto, jisho. Nah, baru masuk ke tambah ke sini. No aida. Antara buku dan kamus. Nah, kalau yang lain langsung saja. Jadi misal kayak macam depan buku honno mae, atau belakang buku ushiro, honno ushiro, atas buku honno ue, bawah buku honno shita, dalam buku honno naka, sebelah buku atau samping buku honno yoko, honno tonari, kiri buku honno migi, honno hidari. Kadang juga ini ditambahkan dengan gawa ya. Gawa itu artinya sebelah. Jadi migi, gawa, sebelah kiri. Ini artinya sebelah. Sisi kiri atau sisi kanan, kurang lebih itu. Oke. Jadi misal ini ada letak-letak ya. Jadi ini tanah itu lemari. Terus ada jizu, map, ada kokubang. Kokubang itu berarti yang kalau kita itu yang untuk nulis papan tulis yang pakai kapur, atau whiteboard. Whiteboard itu berarti whiteboard. Terus ada toke itu jam. Ada hoki, sapu. Ada gomi bako. Gomi bako itu, gomi itu sampah, bako itu kotak. Apa sih? Ya sesuatu yang kotak. Jadi bukan bentuknya kotak ya, tapi box kayak gitu. Box kan bisa. Wadah ya. Gomi bako. Terus ada situ ada kata projecta. Projecta berarti proyektor. Terus ada tsukue meja, isu kursi, kabing itu vas. Jadi misal kayak ditanya kabing wa doko ni arimasu, doko desu ka? Jadi kita bisa menggunakan dua kata ya. Jadi doko desu ka untuk bertanya. Ka ini untuk kurang lebih artinya ka sama dengan di bahasa Indonesia. Di manakah, apakah, siapakah, berarti ini menunjukkan kata tanya. Jadi doko desu ka, misal kayak macam kabing wa doko desu ka, isu wa doko desu ka, atau juga kita bisa menanyakan menggunakan kata tanya doko ni arimasu ka. Ni itu berarti ini partikel menunjukkan lokasi. Di arimas ada. Jadi kabing wa doko ni arimasu ka, isu wa doko ni arimasu ka, jizu wa doko ni arimasu ka. Kabing wa doko ni arimasu ka, kabing wa, ini kita bisa kalau menjawabnya kabing wa doko ni arimasu ka, kabing wa, kita bisa menggunakan menambah itu kalimat yang lebih lengkap, lebih bagus. Kabing wa berarti di atas meja. Tsukue no ue. Terus nanti kita menggunakan, kalau ditanyanya pakai des, berarti ya jawabnya des. Ue des. Tapi kalau ditanya doko ni arimasu kah, berarti kita jawabnya ni arimasu. Kabing wa tsukue no ue ni arimasu.
Tana wa doko desu ka? Tanah, lihat ini, tanah. Doko desu ka? Tanah wa tsukue no ushiro des. Kita bisa jawab seperti itu. Misal kalau ditanya lagi, chizu wa, chizu map itu doko desu ka? Doko ni arimasu ka? Karena dia ada di antara, jadi antara benda ini dan benda ini, maka kita sebut dulu bendanya. Tana chizu wa, chizu wa tanah to, terus pakai kokubang aja ya, kokubang, terus pakai no aida ni arimasu atau des. Nah, kurang lebih seperti itu cara penggunaan. Kalau mau kita menjawab, kita bisa bilang kalau sama-sama mengerti ya, jadi posisinya itu kita mengerti, kita bisa menggunakan kata tunjuk. Asoko des, soko des, koko des. Atau mungkin kalau mau sopan bisa kochira des, sochira des, achira des, itu lebih sopan. Tapi kalau kita mau lebih spesifik, maka kita bisa menggunakan kata keterangan ini. Jadi bisa pakai mae, usiro, ue atas, shita bawah, naka dalam. Kayak macam ini, ada bunga. Jadi ini ada bunga, hana wa kabin no naka ni arimasu. Jadi bisa seperti itu. Oke, nah ini juga kalau ini bisa dipakai untuk kata keterangan yang lain. Jadi misal kayak macam tempat di peta misalnya. Nah ini kalian bisa lihat contohnya. Jadi misal di sini kampus Daigaku, terus di sini rumah sakit Byoing. Nah, kalau ditanya Byoing wa doko ni arimasu ka? Nah, di mana kampus atau Byoing wa doko desu ka? Nah, kalian bisa jawab Daigaku no mae, di depan kampus. Daigaku no mae ni arimasu, Daigaku no mae desu. Itu pilih mana saja. Atau mungkin kayak macam di sini ada, nah ini rumah sakit, anggaplah rumah sakit Byoing, terus ada Daigaku. Nah ini kantor pos Yubing Kyoku. Agak panjang ya, Yubing Kyoku, bener kan? Saya nggak, kurang tahu panjang atau enggak. Yubing Kyoku. Ya, Yubing Kyoku wa doko ni arimasu ka? Karena Yubing Kyoku itu ada di tengah-tengah, jadi kita bilang Byoing to, Byoing to Daigaku no aida ni Yubing Kyoku ga arimasu. Nah bisa seperti itu. Oke ya, itu saja yang penjelasan yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti kalau kalian ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas yang mau ditanyakan, kalian jangan ragu, nanti tanyakan saja di kolom chat atau kolom diskusi. Oke, mungkin itu untuk materi ini dari saya. Terima kasih atas kesempatannya, dan kalian juga atas atensinya untuk
memperhatikan. Kalian juga bisa penjelasan ini kalau kurang, kalian bisa mencari di channel YouTube yang lebih yang menampilkan gambar-gambar yang lebih banyak. Nah, itu mungkin bisa membantu Anda untuk lebih memahami penggunaan kata koko, soko, asoko, atau mungkin untuk lokasi, misal nani nani no mae, nani nani no ushiro, nani nani no ue, nani nani no shita, atau nani nani to, nani nani no aidani. Nah, itu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, konnichiwa minasang. Sehat-sehat semuanya.